Kita memasuki matematika umum di kelas 10 IPA SMA Duinhoven oleh saya, Ibu I. Sembiring. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar? Pasti dalam keadaan baik-baik saja. Nah anak-anak ibu, minggu lalu kita sudah membahas yaitu tentang grafik fungsi sinus dan kosinus. Di dalam pembahasan grafik kosinus dan sinus kita, ibu sudah menyuruh kalian untuk mencari grafik fungsi sekan dan kosekan. Harapan ibu, keempat grafik fungsi kosinus, sinus, sekan, dan kosekan sudah dapat kalian kuasai. Dan kalian sudah ibu suruh menggambarkan di kertas grafik. Nah, pada kesempatan ini, ibu akan menjelaskan kembali kepada kalian tentang grafik fungsi tangen. Grafik fungsi tangen ini akan berbeda dengan grafik fungsi sinus dan kosinus. Apa bedanya? Di mana perbedaan gambar dari grafik fungsi sinus kosinus dengan grafik fungsi tangen? Nah, pada kesempatan ini ibu akan menjelaskannya kepada kalian. Perhatikan video pembelajaran kita kali ini ya anak ibu. Kita belajar grafik fungsi tangen yang sederhana dulu, yaitu Y sama dengan tan X. Alat yang dibutuhkan yaitu jangka, penggaris, dan busur. Masih tetap sama. Jadi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat koordinat kartesius. Ingat, dalam membuat koordinat kartesius ini, skalanya untuk sumbu X harus diperhatikan. Harus sama besar jaraknya. Nah, selanjutnya adalah membuat lingkaran satuan di sebelah kiri sumbu Y, artinya sumbu X negatif. Seperti ini. Ingat, dalam memegang jangka itu harus dipegang ujungnya. Nah, seperti ini, tandai titik pusatnya. Kita juga sudah belajar sudut istimewa. Jadi, kalau menggunakan tabel, kamu menggunakan tabel, dan kita akan membandingkan tabel dan menggunakan lingkaran satuan. Jadi, kita bikin terlebih dahulu di sini kalau misalnya kita menggunakan tabel. Jadi kita bikin X-nya dari 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat itu untuk kuadran 1, dan selanjutnya kuadran 2, 3, 4 mengikuti. Terus nilai Y sama dengan tan 0, 0. Nah, ini kita isi ya, sampai 90 derajat itu wajib hafal. Tapi kalau untuk yang lebih dari kuadran 1, yaitu kuadran 2 sampai 4, kamu bisa menggunakan rumus sudut berelasi. Jadi kalau masih belum paham yang sudut berelasi, silahkan tonton lagi video pembelajaran mengenai sudut berelasi. Nah, seperti ini ya. Ada sepertiga akar 3, ada akar 3. Di mana ini skalanya? Berapa sih besarnya? Nggak perlu menggunakan kalkulator untuk mengetahui berapa dia. 1, sekian, 0, sekian. Jadi yang kita butuhkan hanyalah busur. Ini kita ukur 30 derajat. Kalau grafik fungsi sinus dan kosinus itu cukup di jari, sampai jari-jari garisnya. Tapi kalau untuk tangen, dia menembus sampai memotong sumbu Y. Nah, ini 30 derajat seperti ini. Nah, inilah yang besarnya sepertiga akar 3. Ini kita bikin dulu titik-titiknya. Nah, nih, untuk 30 derajat, sepertiga akar 3. Jangan lupa dibikin
skalanya sepertiga akar 3. Nah, itu dia sepertiga akar 3. Lanjut, 45 derajat. Ukur. Oke, hati-hati dalam mengukur. Hubungkan dari titik pusat menuju sumbu Y-nya. Nah, ini 45 derajat. Pas di sini. 45 derajat itu nilainya 1. Nah, yang 60 derajat di sini dia perpanjang dia. Oke, sumbu Y-nya kurang panjang, jadi kita nanti perpanjang, nggak masalah. Nih, untuk 60 derajat. Otomatis yang negatifnya juga nanti kurang ya. Pastinya. Oke, dah. 45 derajat adalah titik tengah antara 30 dan 60 derajat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk 90 derajat itu tak hingga. Berarti tidak ada nilai untuk 90 derajat. Nah, kita bikin garis X sama dengan 90 derajat. Berapa lagi yang tak hingga? Ya, 270 derajat. Di X sama dengan 90 derajat itu merupakan asimtot. Nilai yang tidak pernah ada. Nilai yang mendekati tapi tidak sampai. Nah, selanjutnya ya udah kita hubungkan garis melengkung. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk di kuadran 2 lebih dari 90 derajat kan itu nilainya mirip-mirip. Nah, bisa menggunakan jangka ya seperti ini, ukur dari titik 0 ke sepertiga akar 3. Berarti sama besarnya. Nah, ini saya tandai dulu. Juga begitu untuk akar 3. Tandai dulu. Oke, sudah. Kita coba cek ya, ini yang sudah kita tandai. Kita menggunakan busur lagi. 120 derajat. Tandai. Nah, kan ini dia mengarah ke kiri, sehingga kita tetap mengukurnya sampai jari-jari terus ke bawah, karena nggak mungkin ke atas, jadi ke bawah hingga menembus sumbu Y. Nah, dia negatif akar 3. Benar ya yang kita tandai tadi, sama dia, skalanya berarti pas. Nah, ini yang 120 derajat, yang negatif akar 3. Selanjutnya negatif 135 derajat. Tandai terus garis cukup sampai jari-jari, dilanjutkan dengan turun ke bawah hingga negatif 1. Besarnya sama nih, 135 derajat. Terus yang 150 derajat sama seperti itu. Nih, kita garis. Nah, ini dia yang negatif sepertiga akar 3. Jadi, kamu terserah mau milih tetap menggunakan busur, kamu ukur satu-satu, atau kamu menggunakan jangka. Skalanya itu dari 0 sampai sepertiga akar 3, kamu balikkan ke bawah. Itulah yang negatif sepertiga akar 3. Kalau untuk yang kuadran 3 juga sama. Dia nanti ke bawah, ke kiri bawah, berarti nembusnya ke kanan atas. Nah, ini kalau menggunakan tabel, sudah ada tabelnya dan tinggal ditanda-tandai di titiknya aja. Seperti ini, 240 itu adalah akar 3. Langsung jadinya. Caranya lebih cepat karena kita sudah tahu nilainya dan sudah tahu di mana besar sepertiga 3, 1, dan akar 3. Selanjutnya arsir pelan-pelan.
seperti ini. Ya. Dan di 270 dia tidak pernah memotong. Oke, nah dia hanya mendekati di 90 derajat dan di 270 derajat. Selanjutnya untuk 300 derajat sama. Kita lihat aja tabelnya dan besarnya sudah ada. Seperti ini. Nah, inilah dia. Itulah tadi video pembelajaran kita tentang grafik fungsi tangen. Sudah jelas bukan perbedaan dari sinus kosinus grafiknya dengan grafik fungsi tangen? Jika di pertemuan minggu lalu Ibu menugaskan kalian mencari grafik fungsi sekan dan kosekan, maka kali ini kalian akan mencari grafik fungsi dari kotangen. Sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Ibu ulangi, kalian gambarkan grafik fungsi kotangen X dengan X-nya 0 derajat sampai 360 derajat. Tetap gambarkan di kertas grafik. Oke anak-anak, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Atas perhatian kalian, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Baik anak-anak Ibu, jangan lupa menyelesaikan semua tugas-tugas kalian di mata pelajaran apapun itu. Anak-anak Ibu sekalian, tetaplah menjadi SMA Duinhoven yang beretika, dapat dibanggakan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan kita. Anak-anak Ibu, jangan banyak berkeliaran di luar rumah. Baiklah kita di rumah saja. Seandainya pun kalian harus keluar rumah, mari bantu orang tua kalian. Bantu mereka agar kalian dapat melunasi semua administrasi kalian di sekolah. Baik anak-anak, jangan lupa untuk tetap semangat, tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dari negara kita. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Dah.